Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Aku punya kisah horor yang cukup tidak bisa kulupakan. Kejadian ini terjadi ketika aku masih kuliah. Pada waktu itu, aku ngekos di dekat kampusku. Kamarku berada di lantai 2. Ada 8 kamar yang ada di lantai 2 ini. Jendela di kamarku menghadap langsung ke genting rumah. Ini adalah kosan keduaku, karena sebelumnya tempat kosku lumayan jauh dari kampus. Untuk itu, aku pindah dan mencari kosan yang lebih dekat dengan kampusku. Hari itu, dari sore hari aku sudah berada di kosan. Tidak ada kegiatan apapun di kampus, dan aku pun tidak pergi kemana-mana dengan teman. Sekitar jam 8 malam, aku sudah mulai mengantuk. Aku berbaring di kasurku sambil memainkan handphone, menunggu ketiduran. Kebetulan malam itu sedang mati lampu, sehingga malam itu terasa semakin sepi. Tidak terdengar suara tetangga kosanku yang mengobrol seperti biasanya. Sebetulnya aku cukup parno untuk tidur sendiri dalam keadaan gelap. Entah kenapa, saking sepinya, aku malah jadi tidak mengantuk. Hingga pukul 10 malam, aku belum tidur juga. Tiba-tiba, aku mendengar suara tuk 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 di jendela kamarku. Walaupun sudah berpikir aneh-aneh, ku coba meyakinkan diri. Mungkin itu hanya serangga yang menabrak jendela kamarku. Karena tidak mungkin ada orang juga yang berjalan di luar jendelaku. Ku coba memejamkan mata sambil mendengarkan lagu-lagu dari handphoneku. Hal ini tetap tidak membantuku saat itu karena sedang ketakutan. Tiba-tiba terdengar lagi suara kutukan tersebut. Kali ini aku langsung mengganti lagu yang ada di handphoneku dengan suara-suara murotal. Aku sudah semakin parno pada saat itu. Hingga suara kutukan itu terdengar lagi. Akhirnya aku bangun dan keluar dari kamar. Rencananya aku mau ke kamar temanku untuk numpang tidur. Tapi saat keluar kamar, aku melihat api berkobar-kobar di salah satu kosan yang tidak begitu jauh dari kosanku. Aku langsung berteriak-teriak membangunkan teman-temanku. "Bangun, bangun, bangun, bangun!" sambil ku gedor-gedor pintu kamar mereka. Semua orang keluar kamar dan semuanya panik. Aku pun mencoba menelpon teman-temanku yang tinggal di sekitaran kosanku. Karena aku juga takut apinya menjalar sampai ke kosan mereka. Mobil pemadam kebakaran pun tidak lama datang dan berhenti di depan kosanku. Karena akses ke kosan yang kebakaran tersebut tidak bisa dilewati mobil. Sekitar 3 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Kosanku alhamdulillah aman dan tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Ku dengar kebakaran terjadi karena penghuni kosannya menyalakan lilin di kamarnya. Kemudian dia pergi meninggalkan kosannya untuk membeli nasi goreng. Karena dia berpikir tidak akan lama, makanya lilinnya tidak dia matikan. Padahal hal itu sangat berbahaya, karena entah bagaimana kemungkinan lilinnya terjatuh dan menyambar benda yang mudah terbakar. Malam itu aku menumpang tidur di kamar temanku, karena aku tidak berani tidur di kamar dengan lampu yang masih mati. Esok siangnya aku baru kepikiran. Mungkin suara ketukan itu sedang memberitahuku agar aku bangun dan melihat keluar karena ada kosan yang sedang terbakar. Tapi entahlah, aku juga tidak mau menerka-nerka. Aku tidak tahu pasti. Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.